Malam Bang. Malam Bang. Semoga pertemuan kita malam ini tambah oke ya. Amin. Dan semoga ini bisa hadir semua ini. Peserta ini baru 54 ini yang hadir ini. Bang Edi. Ya, Bang. Suara saya jelas ya, Bang? Jelas. Jelas banget. Oke. Saya khawatir sinyalnya nge-lag, Bang. Masalahnya agak rada-rada mendung ini, Bang. Tapi kalau di sinyal sih Bang, agak kuning-kuning gitu. Ya kelihatan di pinggir itu kan, kiri kan. Kuning. Mudah-mudahan lancar semua nanti sinyalnya ya. Amin. Pak, paham. Semoga sehat selalu. Agung tuh merah tuh sinyalnya. Kok Mama, merah ya? mudah-mudahan nggak sakit pinggang lagi malam ini ya. Ada-ada aja abang ini. Sinyal kadang merah, kadang kuning, kadang putih gitu. Nggak stabil gitu. Iya, kelihatan. Memang kalau agak mendung biasanya kayak gini, Bang. Maklum ini masih pedesaan ini, Bang, di kampung saya ini, Bang. IndiHome belum masuk, Bang. Kenapa? IndiHome. IndiHome sudah masuk sih, tapi jangkauannya terlalu jauh ke sini. Oh. Saya kemarin mau nyambung, katanya nggak bisa, Bang. Katanya nggak ada, apa ya, induknya katanya jauh. Oh. Makanya bisa harus kalau hijrah ini. Bisa kalau daftar rame-rame disambungin lah dia. Itu kalau seorang enggak. Coba kalau rame-rame gitu. Sama lain kali ini, lain hari, lain bulan ini sama Bang Edi nanti kayaknya di Jogja ini. Ya Bang Edi ya? Ya, saran Bang Herman hijrah Herman. Rencana gitu Bang, biar sinyalnya tambah mantep Bang. Kasihan kasihan peserta ini kalau kita edukasi nanti waktunya nge-lag lelet sinyal wah itu. Kalau Mohon maaf, Abang, Bapak bisa kita mulai? Oke, tinggal 2 menit lagi Bang. Oke, siap. Kita santai-santai dulu Bang, 2 menit lagi kita santai dulu. Ini juga peserta masih kurang ini. Enak di Madura, Bang. Orang di pedesaan aja yang silaturahmi banyak ke rumah, apalagi di kota besar. Nggak istirahat. udah jadi beli kursinya Bang. Ini sudah ada kursinya ini. kursi gamingnya mungkin besok lusa baru datang, baru pesan saya. Mantap. Biar gak sakit pinggang lagi seperti semalam. Habis pinggang saya. Biar nyaman. Biar nyaman Bos. Aman lah itu Bang, 1 klik udah aman lah itu kursinya. Asik. 35 juta ya. Saya belinya di online, beli kursi gamingnya di online. Jadi kesininya itu mahal. Mahal di ongkos ya? Mahal di ongkos. Ongkosnya berapa kemarin itu? Kalau nggak salah hampir 300-an ongkosnya. Kecil lah. Kursi tok ongkosnya hampir 300-an sampai sini. Dua candle lah Pak. Orang 200.000 nyampe sini itu Bang. Satu candle selesai. Kalau nggak dikonfirmasi gimana? Masih song lagi satu candle, masih cuan lebih. Bang Ini Herman, 7 hari saya nggak trading nih Bang. Bang Herman, Masalahnya ini banyak yang dikerjain. COD aja COD.
Karena WD per hari pun nggak cukup ya, Ko Mamang ya. Cuman 42 juta ya per hari ya. Nggak mulu-mulu gitu kok Bang, saya sedikit aja ambilnya per hari. Ini sudah 7 hari saya nggak training sama sekali ini. CTP. Apa kok Jangan Mama nggak lupa bagi yang ngopinya, yang kopi hitam, kopi susu kah, yang penting ngopi biar asik gitu dikit. Apa-apa itu udah rusak, baru ganti. Di bawah ada banyak. Udah sana masuk kamar. Udah sana masuk ah. Begini Bang, tadi ada teman member yang punya usul. Halo? Ya, Bang Edi, usul gimana Bang Edi? Untuk pertemuan, tapi ya masih mungkin masih belum semua sependapat ya karena punya beberapa sudut pandang sendiri. Ada yang ingin durasinya diperpanjang, tapi untuk intensitas atau jumlahnya berkurang. Itu mungkin tidak Bang, atau mungkin Abang sudah menyusun segala dan perhitungan segala aspeknya sehingga muncul jadwal seperti itu. Oke. Silakan Bang. Bang Edi. Halo? Tadi putus sebentar ini Bang Edi. Oke, siap. Tapi sinyal bagus sih. Bukan ini. Itu makan permen. Oke Bang Edi, mungkin bisa dimulai Bang Edi. Sekarang ambil ini. Buat besok lagi. Baik, abang semua, kakak semua. Sudah saatnya kita untuk mulai acara ataupun pembelajaran edukasi bersama Bang Herman. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini mudah diperoleh dan juga bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Makasih. Jangan sampai tiduran. Berdoa cukup waktu sepenuhnya. Silakan Bang Herman. Baik, terima kasih Bang Edi. Mohon izin semua mic dinonaktifkan dan juga semua kamera dinonaktifkan ya. Siap Pak Edi. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini semoga kita diberikan kelancaran dan mungkin sinyal bentar. Dan semoga malam ketiga ini atau malam kedua kita menerima materi ini semoga lancar, berjalan dengan baik. Oke, kalau yang kemarin kita sudah membahas, Bang Edi masuk dulu Bang Edi. Siap. Suara saya masuk bagus ya Bang Edi? Bagus. Oh, kirain nge-lag Bang Edi. Masalahnya tadi ada tulisan di sini sinyal
Iya. Melemah Bang Edi. Cuman kadang agak tersendat-sendat. Iya Bang Edi. Oke, kita lanjut. Pada pertemuan semalam kita sudah membahas tentang sejarah candlestick, kemudian kita membahas tentang candlestick bearish, candlestick bullish. Dan pada pertemuan kali ini materi akan saya lanjutkan ke bagaimana cara menghitung candlestick itu berdasarkan grafik sumbu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kita menjadi seorang trader, tidak cukup kita hanya melihat pola-pola yang ada di dalam saat kita trading, baik itu di daerah di binomo, di all in trade, di indodex, di apalagi forex, di apalagi quotex, ya. Jadi kita tidak cukup hanya melihat pola-polanya saja. Nah, karena apa? Kalau kita hanya melihat pola-pola yang ada di dalam trading, maka kita akhirnya akan menjadi trader yang main tebak-tebakan seperti itu. Nah, jadi di sini saya mengharapkan kepada semua peserta yang ada di sini, kita bisa menghitung candlestick, bukan menebak candlestick. Oke, kita buka dulu. Nah, dibuka dulu Bang. Ya. Bahaya ini sinyal ini. Sudah mulai mengganggu, Bang. Siap. Mantap, Bang, udah terlihat. Bang Ade, tolong di-mute, Bang. Kriuk-kriuknya kedengeran. Wah, internet ini kayaknya bermasalah ini internet ini. Slide PowerPoint-nya udah kelihatan. Udah kelihatan ya, Bang? Sudah. Bang Edi? Udah, Pak. Sudah kelihatan kok udah. Oke. Udah kelihatan. Bentar, Bang. Bang Adila mic-nya tuh. Nah, semalam kita sudah membahas tentang jual beli. Jadi kita akan menghitung, bukan menebak ya. Kita akan menghitung bagaimana candle yang sebenarnya. Sesuai dengan materi kita bahwa pada pertemuan ini kita akan menghitung candlestick itu berdasarkan grafik sumbu. Nah, mari kita lihat sekarang ke grafik sumbu. Ini sudah selesai semalam ya, sudah selesai. Kita lanjut ke grafik sumbu. Oh, mana itu? Grafik sumbu mana ya? Wah, bentar. Kepalangan ini.
stop share screen-nya, stop dulu Bang, terus dibuka yang grafik sumbunya. Bentar. File. Oke, bisa kelihatan ya Bang Edi ya? Bisa Bang. Oke, siap. Nah, jadi inilah grafik sumbu yang saya maksud. Dan mungkin Abang pernah melihat ya sejak kita sekolah SMA dulu atau SMP dulu. Inilah yang dikatakan dengan grafik sumbu. Jadi di dalam sebuah grafik, harusnya di bawah garis deh. Enggak lah kan nol. Kalau yang hijau kan di atas garis. Jadi di dalam sebuah grafik, kalau berjalan naik, Ini merah itu kan minus. berarti itu tandanya plus. Atau kalau berjalan ke bawah, itu artinya min. Ya. Loh, ini salah gambarnya ini, Bang. Seharusnya ini di bawah ini, merah ini. Wah, kacau ini gambar ini. Salah warna. Saya ambil gambar Betul. yang lain. Harusnya di bawah Kacau garis gambarnya ya. ini. Seharusnya ini candle ini berada di bawah ini, body ini ya, di bawahnya garis ini. Di bawah nol ya kok ya. Siap. Karena kalau merah kan perjalannya dari sini ke bawah kan ya, turun ke bawah. Dari sini turun ke bawah ke sini. Biasanya seperti itu. Warna hijau itu. Nah, jadi kita ambil contoh yang lain, masih ada gambar yang lain. Kita stop dulu ini. Nah, seharusnya kayak Sip. oke. Ini Sekali. oke. Jadi saya ulang, kalau naik maka nilainya akan menjadi plus 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Dan kalau turun maka akan jadi -1, ini ya, -2 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, lalu bagaimana cara kita menganalisa atau cara kita menghitung? Ingat, di garis ini ya, ini adalah pembukaan harga. Ya, kalau hijau berarti akan naik dari sini, dari titik pusat ini. Kalau hijau berarti akan naik ke atas, dan kalau merah maka candle itu akan turun ke bawah. Nah, kita contohkan di sini sebuah candle merah atau bearish yang sumbu panjang di atas dan pendek di bawah. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Nah, kita cukup memperhatikan ini. Ini ke atas sampai di +3 ya. Ini cara kita menghitung. Misal kata sekarang naik ke atas sumbu ini sama dengan 3, kita tulis 3 misalnya ya. Kemudian turunnya ini sama dengan -2. Bang Edi, tolong yang baru masuk di admit Bang Edi. Siap. Ini ada baru masuk ini. Mana mempan dari Nah, jadi sumbu naik ini +3 berarti ya, +3. Kalau turun, ini body ini bergerak daripada sini, turun ke bawah, sampai ke 2 ini. Berarti dikurangi 2. Ingat, perhatikan. Kemudian, sumbu bawah ini katakanlah -1/2.
atau min 0,5 ya, min 0,5. Wah, kok jelek kali tulisan saya ya. Terbaca, Bang. Yang penting kebaca ya. Nah, jadi plus 3 dikurangi 2, dikurangi lagi 0,5, berarti sisanya sama dengan 0,5. Mungkin ada yang ahli matematika di sini ya. Nah, kalau 0,5 berarti kan plus ya. Nah, kalau plus berarti ini adalah memerintahkan untuk naik. Cendol selanjutnya kan gitu. Ya. Cendol selanjutnya diperintahkan. Saya ulang biar lebih jelas. Ini adalah gambar grafik sumbu. Kalau ke atas nilainya plus atau naik, kalau ke bawah nilainya min atau turun. Nah, pada gambar ini di sini berjalan ya, dimulai ya. Nah, ketika dia naik ke sini terus sampai ke 3. Nah, sampai ke sini berarti ini plus ya. Bahwa harga itu sempat naik sampai ke 3. Nah, kita tulis plus 3. Kemudian kita hitung bodinya. Bodinya berapa di sini? 2, min 2. Berarti kita tulis min 2. Nah, kemudian sumbunya anggaplah setengah atau 1 atau setengah lah dulu ya. Jadi dikurangi lagi 0,5. Maka plus 3 dikurangi 2 sama dengan 1 plus 1. Kemudian plus 1 dikurangi 0,5 berarti sama dengan plus 0,5. Nah, kalau plus berarti itu nilainya ini. Tadi, karena ini sumbu ini lebih panjang daripada body, maka inilah yang dikatakan perintah. Perintah untuk kemana? Hasilnya plus tadi berarti, kalau hasilnya ini plus, berarti perintahnya itu naik. Ingat, 1. Harus kita pahami. Mungkin abang-abang sudah mulai paham ya tentang ini ya. Nah, lalu bagaimana kalau misal kata sumbunya panjang di bawah, misal ada candle seperti ini. Candle misal kata ada yang seperti ini. Sumbunya panjang di bawah, di atas pendek. Apakah ini kalau dijumlahkan akan jadi plus? Tidak. Nah, maka perintah ini atau candle ini memerintahkan untuk turun. Nah, dan sering saya katakan, kapan perintah itu akan terlaksana? Permisalan, ini adalah perintah naik. Kapan bang perintah ini akan naik? Ketika nantinya sudah benar-benar tidak mampu untuk turun. Bagaimana bang cara kita untuk tahu bahwa candle itu tidak mampu untuk turun? Permisalan, saat candle itu turun terus turun ya ke bawah ya, nanti akan ada candle kecil pipi yang sumbunya panjang di atas atau panjang di bawah sebarang ya, dan kemudian hadir candle hijau di sini nantinya. Mana ini? Dan kemudian hadir candle hijau. Nah, inilah yang dikatakan penutupan harga untuk turun. Karena apa? Dikonfirmasi oleh kenaikan. Ya. Nah, berarti perintah ini barulah akan terlaksana di sini. Ke atas lagi. Ini sudah nyata ya. Nah, jadi kalau abang-abang menemukan hal yang seperti ini, candlenya misal kata seperti ini, kemudian diikuti dengan candle hijau yang memerintahkan juga untuk naik, sumbunya panjang atas, berarti abang nggak usah ragu, di sini bisa kita pukul terus naik ke atas. Itu kunci. Karena apa? Ini sudah menutup harga di sini. Ya. Ada yang bilang, bang, kalau doji itu membuktikan bahwa pasar itu penuh dengan keraguan-raguan. Bukan begitu. Jangan asal menebak. Kita hitung kebenarannya. Nah, mungkin ini bisa dipahami ya.
berarti kesimpulannya, kalau sumbu itu panjang atas, berarti itu adalah perintahnya untuk naik. Semalam mungkin sudah bisa dipahami ya, mana yang dikatakan perintah dan mana yang dikatakan dengan signal. Ya, jadi signal dengan perintah itu berbeda. Ya. Nah, oke, kita perhatikan lagi ke gambar yang berikutnya. Apabila sumbu lebih panjang daripada pendek, ingat dari bodi, dari pendek, itulah sumbu dan bodi. Kipas ya. Oke, sekarang perhatikan gambar ini. Iya. Putus-putus Bang. Diulang. Suaranya hilang Bang. Bang Edi. Siap Bang? Halo? Berarti Maman, itulah penentuan harga tadi kan, konfirmasi sama hijau. Selanjutnya itulah kita hajar. Kalau dia udah kayak ada banyak tadi, tapi merah dia, berarti nggak konfirmasi. Tapi itu benar yang itu kan ada sumbernya ke atas itu. Bukan, tadi kan penentuan harga yang kecil. Tapi kan dikonfirmasi tanda hijau, tapi dia pakai semua. Tunggu aja nanti selesai itu ada di penjelasannya. Oke, sudah kelihatan Bang Edi? Sudah. Oke, mantap. Mantap. Maklum ya, ini sinyal sekarang agak agak nge-lag ya. Siap. Mungkin ini jadi Bang Toyib ini nggak pindah-pindah ke kota ini. Sabarlah, nanti suatu saat saya akan pindah ke kota dan bisa tatap muka langsung dengan saya. Biar lebih enak kita menjelaskan langsung di papan tulis ya, seperti halnya aja. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi, ini adalah gambar candlestick bullish. Candlestick bullish, waduh, sinyal. Oke, Bang Edi, tolong dipantau Bang Edi, kalau suara nggak nyambung, tolong dibilangin tadi. Jadi ini adalah candlestick bullish. Candlestick bullish atau candlestick kenaikan, seperti yang kita tahu harga itu bergerak dari sini. Ya. Nah, jadi kalau naik itu nilainya plus, ya. Kalau naik nilainya plus, kalau turun nilainya min. Nah, jadi pada candle ini kalau kita jumlahkan, menurut kasat mata nilainya naik atau turun. Yang jelas ini akan naik ya. Nah, naik. Nah, berarti ini adalah candlestick yang menceritakan bahwa harga itu akan naik. Tetapi apakah kita langsung naik? Juga tidak bisa. Karena apa? Kita harus menunggu konfirmasi, menunggu kebenaran informasi. Jadi informasi itu kita katakan benar kalau terkonfirmasi. Informasi itu tidak kita katakan benar kalau tidak sesuai atau tidak sinkron dengan konfirmasinya. Oleh sebab itu, saya berulang kali menyarankan permisalan ada candle merah seperti ini, kemudian hadir candle hijau seperti ini, katakanlah ya seperti ini ya, anggaplah bagus gambarnya, maklum nggak sekolah ini Bang.
Nah, berarti ini adalah informasinya kenaikan. Sebab apa? Volume pembeli belum bisa menghabiskan stok ini. Berarti ini membawa informasi untuk naik. Apakah kita bisa langsung naik? Tidak. Karena apa? Kita tunggu kebenarannya informasi ini. Bagaimana cara mengetahui bahwa informasi ini benar atau tidak benar? Kita tunggu konfirmasinya. Kalau misal kata konfirmasi yang di sini adalah naik, seperti ini misal kata, dan belum menghabiskan stok ini, ingat loh, perlu diperhatikan ya, banyak orang yang salah di sini. Dan belum menghabiskan stok yang ini, maka kita hantam di sini untuk naik, dijamin profit. Ya. Nah, lalu bagaimana Bang ketika candle konfirmasi ini melewati dari stok ini ya. Nah, kita perhatikan tren. Ya. Kuncinya ada di tren. Kalau pada saat tren itu turun, nah, Abang di sini ekstra hati-hati. Besar kemungkinan dia akan turun mengimbangi ini. Ya. Seperti itu. Nah, kalau misal kata trennya naik, oke, Abang di sini boleh langsung pukul tanpa berpikir panjang lebar. Jadi intinya, kita gambar lagi. Kalau ada candle merah seperti ini, kemudian hadir candle hijau. Nah, dan di sini lagi dikonfirmasi lagi dengan candle hijau. Nah, Abang yang perlu diperhatikan tarik garis seperti ini. Nah, stok ini masih ada tidak? Stok ini. Ada. Jawabannya masih ada. Nah, berarti informasi yang di sini adalah kenaikan dan dikonfirmasi juga di candle berikutnya dengan kenaikan. Nah, berarti di sini kita pukul ke atas. Karena apa? Berarti jelas bahwa harga ini akan naik. Ya. Nah, perhatikan lagi. Kita buka lagi ke gambar yang berikutnya. Stop screen. Ini sudah saya gambarkan. Bang Edi, ini nampak jelas Bang Edi gambar ini Bang Edi? Tampak Bang, tampak. Ya. Oke. Loh, kemana tadi oret-oretnya? Kok nggak bisa dioret ini Bang Edi? Bentar Bang Edi, pennya hilang Bang Edi. Oke. Tadi udah betul kok. Mungkin warnanya hitam atau gimana? Enggak, ini enggak bisa di klik ini gambarnya ini. Bentar, kita rubah dulu ya, sebentar. Bahaya namanya. Jadi kan mengimbangi. Oke. Jelas Bang Edi? Jelas. Mantap. Oke, mantap Bang. Nah, ini kemarin pernah saya sampaikan di YouTube.
ini untuk mempermudah abang-abang dalam menghitung. Kemarin ada yang tanya, Bang, dari mana dapat 1000 ini Bang? 2000, 3000, 4000, 5000. Ini cara saya untuk mempermudah orang yang menonton atau orang yang menyimak, biar mudah kita menghitungnya. Ya, jadi ini bukan dari binary ya, kita sendiri yang bikin ini 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan seterusnya. Karena apa? Kalau ke atas adalah nilainya plus ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah stok penjual. Seperti yang saya jelaskan semalam, bahwa harga naik atau turun itu ditentukan oleh pembeli. Ya. Jadi yang mempengaruhi besar pasar itu adalah pembeli. Apakah pembeli itu antusias atau tidak? Nah, kalau abang perhatikan di kejadian ini, di transaksi ini, menginformasikan adanya kenaikan. Nah, lalu di candle berikutnya dikonfirmasi adanya kenaikan. Berarti secara logika informasi tadi adalah benar adanya bahwa harga akan naik. Sampai kemana harga itu akan naik? Ini batasnya. Ya. Nah, kemudian kalau sudah informasi begini informasi ini sudah jelas kenaikan dan dikonfirmasi oleh kenaikan lagi, maka di sini bisa kita open posisi. Paham. Langsung ada apa ini? Ya. Nah, kemudian misal kata sampai di sini hadir candle hijau yang sangat tinggi, bentar. Tahan dulu. Tapi stok belum habis. Nah, ketika di sini misal kata hadir candle hijau yang sangat tinggi, nah, yang perlu abang amati, perhatikan stok ini. Ingat bahwa jual beli harus seimbang. Nah, dan pada kejadian ini pembeli sudah melebihi dari target atau melebihi dari volume dari penjual ini, dari stok penjual ini, maka ini akan turun kembali. Nah, ini akan turun kembali sampai ke sini. Betul, langsung terbukti. Terus pas dengan garis, pas dengan ini. Nah, kalau impas seperti ini, inilah yang saya katakan dengan X plus Y sama dengan 0. Ya. Jadi ingat, dari mana Bang dapat X plus Y sama dengan 0? Ingat bahwa jual beli harus seimbang. Nah, kemudian ada lagi yang belum paham tentang kenapa ini Bang dibilang informasinya kenaikan. Mari kita hitung. Hapus ini satu persatu, mana ini Bang Edi? Kok nggak bisa ini saya Bang Edi? Ngapus coretan-coretan ini Bang Edi. Kontrol Z Bang, coba Bang. Pencet kontrol Z. Kontrol Z. Iya Bang. Buka sekarang. Kripto. Kita tengok dulu kripto. Nggak reaksi Bang? Ini depan kaki jauh. Boleh Bang. Hah? Di Ando Bang. Di Ando Bang. Ada Ando nggak? Ada Ando nggak? Nggak ada Andonya di sini. Kalau ada Ando saya Ando dari tadi ini. Nggak ada ini. Merah yang panjang. Ah, panjang datang hijau. Atau kita bukan itu, bukan. tekan ESC aja ya, mungkin kembali dia ya. Tenang. Boleh Bang, coba Bang. Coba. Jadi. Keluar tanpa menyimpan. Oke, keluar. Oke. Kripto ya. Tunggu. Oke, mantap. Berarti ESC ya. Nah, oke. Wah, maklum. Rezeki anak soleh baru tahu.
yang bawa Nah, kanan. Ya, jadi merah, mungkin ada sebagian hijau. orang yang belum paham, ya kan? tapi bagi yang sudah paham ya, Tang kanan. harap Terus, naik ke atas, didengarkan melebihi ulang kan? karena kasihan yang belum Melebihan paham. merah itu. Jadi di mana? Benar, merah, Mana memang. pennya? Hati-hati karena Oke. kelebihan. Kenapa ini dibilang informasi kenaikan? Mari kita hitung apa yang sebenarnya terjadi. X plus Y sama dengan 0. Jadi X di sini kita lambangkan dengan huruf X untuk penjual dan Y untuk pembeli. Ya. Nah, misal di sini X sama dengan 4.000. 4.000. Wah, nulis pakai bolpen saya kayak tulisan saya kayak diukir gitu. Nulis pakai mus ini kok kayak pagar yang sudah roboh ini. Nah, kemudian X sama dengan 4.000 ini ya, X sama dengan 4.000 ditambah, ingat X-nya itu min ya, karena merah ya, plus Y, Y-nya berapa di sini? 3.000. Wah, masa nulis 0 jadinya U? Berarti sama dengan berapa di sini? Min 1.000. Katakanlah min 1.000, yang penting dipahami lah. Nah, apakah min 1.000 ini sudah sama dengan 0? Tidak. Lalu bagaimana caranya agar min 1.000 ini jadi 0? Nah, inilah tugas kita. Jadi, min 1.000 akan jadi 0 kalau kita tambah dengan 1.000. Ya tidak? Jadi min 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 0. Nah, lalu kenapa dikatakan dengan ini informasinya kenaikan, Bang? Perhatikan, kita memberikan jumlah untuk menyeimbangkan yaitu 1.000. Nilainya plus. Kalau plus kemana? Naik. Berarti ini namanya informasi kenaikan. Itulah cara menghitung dengan rumus X plus Y sama dengan 0. Nah, kalau abang sudah mengetahui bahwa begini ceritanya, kita sekarang tinggal lihat secara kasat mata saja. Abang bandingkan saja volume merah ini dengan volume candle hijau ini. Secara kasat mata, jelas bahwa hijau ini belum mampu ke sini. Ya. Nah, berarti saya ucapkan lagi, saya katakan lagi bahwa ini adalah informasinya kenaikan. Lalu, informasi kenaikan ini kita jangan langsung OP naik di sini. Karena apa? Ini baru informasi. Nah, disinilah konfirmasinya. Konfirmasinya kemana? Kenaikan. Maka, di sini kita akan OP naik ke atas. Cus, naik. Selama stok ini belum habis. Jadi kalau berturut-turut dia Ya. sampai 5 Mungkin bisa dipahami, kita lanjut ke materi berikutnya. Biar tunggu dulu hijau datang baru dihitung lagi gitu. Tentang habis belum habis perlu nanti mungkin diulang-ulang ya Bang ya, karena banyak betul. yang masih bingung. Padahal mendasar belum sesi bertanya ya Kak Winnie. Yang dihitung semua Bang. Candle misalnya merah 2, 3 kan gitu. Lewat merah nih berarti stoknya masih ada yang kedua. Nah, ini gambar yang berikutnya. Selama belum ada selingan ini. Jadi ini gambar yang tadi hijaunya. Nah, ini gambar konfirmasi yang tadi. Ini membawa informasi kenaikan. Ini konfirmasinya dan disinilah kita open posisi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, abang harus melihat dengan jeli kepada candle itu tentang stok ini. Ya, jadi candle ini, candle hijau ini,
belum sampai ke titik putih ini atau batas stok si merah. Nah, disinilah kadang kita silapnya kita. Stok masih ada, kita sudah OP turun. Padahal stok masih ada, tinggal sedikit. Ingat, kenapa ini saya gambarkan seperti ini? Biar abang lebih jeli melihatnya. Bahwa apabila stok itu masih ada, walau sedikit, itu tetap akan membawa informasi kenaikan. Nah, maka ini nanti candle yang berikutnya harus impas ke garis putih ini, harus seperti ini ya. Nah, misal kata seperti ini nanti jadinya. Nah, inilah baru dikatakan impas atau X plus Y sama dengan 0. Ya. Nah, kalau sudah impas seperti ini, ngepas di garis putih ini ya. Nah, berarti harga berikutnya itu adalah harga baru, atau di candle berikutnya itu adalah harga baru. Dan ingat, perlu abang garis bawahi, kalau harga baru kita tidak boleh open perdagangan. Karena apa? Yang menentukan pasar sendiri. Jadi kita tidak tahu apakah dia akan naik atau turun. Ingat. Nah, misal kata di sini hijau, naik candle berikutnya. Nah, kita tidak boleh open posisi. Terkecuali terjadi transaksi lagi. Kapan terjadi transaksi lagi? Ketika ada candle merah turun. Candle merah turun. Seperti ini misalnya ya. Nah, dan kemudian datang lagi misal kata candle hijau seperti ini. Misal kata, nah, baru kita bisa menghitung kembali. Dari mana kita menghitung? Dari penjual lagi, dari merah ini lagi ke hijau ini. Karena pertemuan candle merah dengan candle hijau ini, inilah yang dikatakan dengan transaksi. Nggak tahu kita pasarnya, pasar bentukan sendiri. Ya. Nah, lalu di kejadian ini berarti membawa informasi penurunan. Sebab apa? Candle hijau ini mampu menghabiskan stok penjual. Maka ini adalah informasinya penurunan. Apakah benar akan turun? Kita tunggu konfirmasinya. Kalau misal kata candle yang berikutnya itu turun, terus seperti ini, dan belum sampai ke titik resisten ini, nah, kita garis seperti itu. Maka abang harus OP turun ke sini. Itu yang tadi video itu yang seperti itu. Itulah makanya jual beli itu harus seimbang, harus sebanding, ya. Jadi abang sebenarnya kalau di bertrading di Olim Trade mungkin ada garis vertikal sama garis horizontal. Sebenarnya itu bisa kita gunakan, tapi jangan gunakan indikator ya. Cukup garis vertikal sama horizontal itu yang kita butuhkan sebenarnya. Biar apa? Biar kita tidak lupa bahwa ini harga baru. Ya. Resisten katanya tadi. Katakan tuh ada misalnya jedanya juga jual sedikit. Oke, kita beralih ke gambar yang berikutnya. Hijau itu ada kan? Ada area antara merah yang close dengan resisten yang di sini. Berarti harus turun dan menyeimbangkan itu. Nantilah, belum pernah aja itu. Belum paham tadi. Nanti. Oke. Nah, pada gambar ini dia. Pada gambar ini, kalau abang perhatikan, stok si penjual ini sudah habis. Ya. Dan kalau sudah habis, berarti ini akan turun lagi ke bawah. Karena apa? Jual beli harus seimbang. Sampai kemana dia akan turun? Sampai ke sini lagi, ke batasnya ini. Sampai ke stok yang awal ini, harga awal ini. Ya. Jadi intinya,
Kalau ini naik, kalau candle yang ini naik, hijau ini naik melebihi dari batas stok yang ada, maka informasinya akan turun kembali sampai ke sini lagi, ke stok ini lagi. Bagaimana Bang kalau ini naik di sini Bang? Nah, itulah berarti yang akan menyebabkan tren itu naik. Itulah tanda-tanda bahwa tren itu akan naik. Karena apa? Inilah yang saya katakan dengan pembeli sangat antusias. Stok ini sudah habis, ya, dihabiskan oleh pembeli yang ini. Tapi misalnya di sini apa ya? Contohnya di sini misal kata naik lagi, berarti inilah yang saya katakan dengan pembeli itu sangat antusias. Maka market itu akan dipenuhi oleh candle hijau, atau yang muncul di situ yang dominan muncul adalah candle hijau atau candle pembeli. Nah, kembali ke ekonomi. Kalau penjual sedikit, pembeli banyak, maka harga itu akan naik, tren itu akan naik. Ya. Jadi inilah yang saya katakan dengan banyaknya pembeli. 1, 2, 3, 4. Kalau di sini pembeli lagi 5. Nah, inilah yang saya maksud dengan banyaknya pembeli. Berarti pembeli sangat antusias. Ya. Kalau hijau lagi itu menyebabkan tren naik gitu. Saya ulangi sekali lagi. Kalau misalnya di sini terjadi candle, bentar saya ambil brusnya dulu. Yang hadir di sini malah candle hijau lagi ke atas. Anggaplah ini tidak ada ya. Nah, berarti inilah yang akan menyebabkan tren itu berjalan dengan naik. Atau tren itu akan mengalami kenaikan. Atau bahasa kerennya itu uptrend. Nah, kita beralih ke gambar yang berikutnya. Ini mungkin sudah bisa dipahami ya. Jadi silakan nanti ditanyakan mana yang tidak dipahami. Tetapi mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan peserta ya, karena peserta banyak ya. Nah, kita beralih ke gambar berikutnya. Itulah OP itu atas. Itu. Tapi belum konfirmasi, masih candle lagi. Informasi naiknya kan belum konfirmasi lagi. Ini ada konfirmasinya. Kadang atau kita kan materi 3 gitu. Ini kan stok habis. Lebih pun datang lagi pembeli tadi. Kan informasi kenaikan. Belum selesai OP itu dikonfirmasi oleh si hijau ini. Tapi merah. Mungkin gini aja. Kita nanti perhatikan. Yang OP 3 ini lagi. Jadi abang di sini harus betul-betul jeli melihat candle. Enggak ada satuan itu ya. Ini ada garisnya, ini ada garisnya. Udah habis nih. Dari sini Yang perlu abang perhatikan, stok ini dan pembeli ini. Nah, kalau abang amati gambar ini atau pembeli ini, ketiga pembeli ini belum mampu menghabiskan stok, tinggal sedikit. Ini ya, tinggal sedikit, masih ada. Karena apa? Candle ini harus mampu menghabiskan stok sampai ke garis putih ini. Kalau yang terjadi malah di candle berikutnya itu turun, nah berarti jelas dong bahwa candle hijau ini atau pembeli ini tidak mampu menghabiskan stok yang ada. Sehingga dia turun kembali dan di sinilah dia membentuk resisten. Dan inilah yang akan menyebabkan tren itu turun. Sebab apa? Di sini sudah dikunci menjadi resisten. Apa bang resisten itu? Resisten itu adalah pertemuan candle hijau dengan candle merah di titik tertinggi atau di harga tertinggi pada periode itu. Periode ini aja, nggak bisa harus di ujung.
Kalau di ujung itu Jadi kalau abang-abang menemukan hal yang seperti ini, candle hijau ini atau pembeli belum mampu menghabiskan stok ini, belum impas ke sini, belum sama dengan 0, dan di candle berikutnya turun kembali, maka jelas di sini bahwa akan terjadi penurunan tren seperti ini. Udah OP, bisa OP apa enggak? Nanti materi 3. Bisa dipahami ya? IP3 memang apa? Kan 5 juta. Jadi ingat, Satu masih. kalau kejadian seperti ini, IP3 itu kuncinya OP 3 menit, 1 menit 3 menit. kejadiannya seperti ini, stok masih ada tapi penjual malah turun lagi. Nah, berarti inilah tanda-tanda bahwa tren itu akan berjalan turun. Ya, jadi tren itu kan seperti ini. Terus di balik turunnya itu tetap ada kenaikan ya, tetapi terus turun. Nah, itulah yang sering orang tanyakan, Bang. Kenapa, Bang? Kok misal kejadian seperti ini ya. Ini informasinya kenaikan, Bang. Konfirmasinya juga kenaikan, Bang. Tapi kok malah turun? Nah, itu sering ditanyakan. Ya. Betul. Nah, sekarang sudah terjawab di sini ya. Kalau yang terjadi ini turun, berarti di situ mematok harganya inilah harga tertinggi pada periode ini. Ya. Jadi ini nanti yang akan jadi harga tertinggi pada periode itu. Berarti tren itu akan berjalan turun seperti ini. Nah, makanya kalau orang pandai, kalau orang bisa membaca candlestick, saat terjadi seperti ini, tunggu naiknya hijau sedikit, candle hijau sedikit, baru kita OP turun ke bawah. 3 menit atau 5 menit atau 7 menit. Kita sudah bisa profit. Nah, itu banyak ya pertanyaannya ya. Seperti ini ya. Bang Edi ya mungkin tahu ya Bang Edi ya. Kenapa Bang? Ini informasinya kenaikan. Tapi kok dikonfirmasi lagi oleh kenaikan, tapi kok malah turun. Itu memang belum saya sampaikan di YouTube. Karena apa? Kasihan yang ikut privat. Betul. Oke Bang Edi, bisa kita lanjut ke sesi tanya jawab Bang Edi. Saya sakit tenggorokan Bang Edi, ini kenapa nggak tahu ini saya. Siap. Mungkin setengah jam sudah lebih ya Bang Edi ya, hampir 1 jam ya berjalan ya. Setengah jam lebih ya. Setengah jam lebih Bang. Jadi memang materi kita setengah jam. Jadi 15 menit di awal itu kita ngumpul-ngumpul pembukaan dulu, 30 menit materi dan 15 menitnya lagi untuk sesi tanya jawab. Oke Bang Edi, dipersilahkan bagi petanya Bang Edi. Siap. Silakan yang mau bertanya. Pak Edi mau tanya Pak. Sama Pak Herman. Soal candlestick merah, apakah candlestick sebelumnya itu jika warna merah, apakah itu bisa menjadi satu kesatuan yang jadi pertimbangan belum menghabiskan stok? Coba Bang Edi, pertanyaannya apa Bang Edi diperjelas ke saya Bang Edi. Bang Edi yang Bang Edi melanjutkan Bang Edi karena sinyalnya agak putus itu Bang Edi. Saya ulang ya. Dihitung semua. Oke. Kalau sebelum candlestick merah itu terdapat candlestick merah juga, apakah candlestick sebelumnya itu juga bisa dijadikan acuan bahwa stok belum habis? Ternyata sinyal yang di sini Bang Edi yang rusak Bang Edi. Mungkin pada kesempatan yang akan datang saya beri kesempatan untuk menggambar ya Pak, ataupun disiapkan gambar dulu ya Bang ya, biar lebih mudah. Jadi abang-abang semua, mohon maaf nanti mungkin pada pertemuan yang akan datang kalau ada pertanyaan selain diucapkan atau ditulis dengan gambar akan lebih memudahkan kita semua dalam belajar. Kita saran aja misalnya berkenan gitu. Cara kita kirim gambar itu gimana tuh Pak Edi? Maksudnya ketika bertanya ditampilkan gambar gitu loh Bang. Di profil kita gitu? Enggak, di sini share screen. Nanti saya beri kesempatan untuk share screen.
Oh gitu. Betul. Sekarang Jadi- nggak apa-apa Bang Edi, dilanjut tanya jawab dulu Bang Edi. Oke, tanya jawab dulu Bang ya. Herman, boleh sih bertanya? Bang Edi, izin bertanya. Saya boleh? Bang. Maksudnya, halo? Ya. Karena yang saya khawatirkan masih ada peserta yang tidak paham terhadap penjelasan saya Ya, Bang Edi, makanya mungkin di penjelasan diberikan dulu ya. Halo? Fokus di penjelasan dulu ya. Iya, saya betul boleh. Bang Edi, betul. Jangan ke yang lain, difokus yang penjelasan tadi saja. Ya Bang Edi, Iya, iya. Bang Edi, saya ingin bertanya tentang materi tadi ya Bang Edi ya. Ya, silakan. Jadi kan tadi ada muncul candle merah, itu akan apa tuh namanya, penjual, kemudian muncul pembeli. Nah, di pembeli ini kita lihat signalnya atau enggak? Atau ketika muncul candle hijau 2 buah, berarti udah bisa kita OP naik, atau kita harus melihat signalnya lagi? Gitu Bang Herman, terima kasih. Sumbunya tadi ya. Coba Bang Edi diulang Bang Edi. Bang Edi yang ngulang Bang Edi. Jadi ketika sudah ada candle merah, kemudian ada candle hijau, terus disusul lagi candle hijau, Ya. apakah sudah bisa open ke atas gitu? Begitu ya Pak Sumarno ya? Sebenarnya nggak Atau Ya, masih benar. signalnya. Benar, Bang. Ekspresinya plus kan langsung naik aja gitu kan. Jadi selama tren itu bukan tren turun Bang, itu mau tren sideways atau tren naik kita bisa OP naik Bang. Tapi kalau informasi sebelumnya atau transaksi sebelumnya memerintahkan untuk turun akan ada penurunan tren, kita nggak boleh naik Bang. Kenapa? Mayoritas di saat tren turun pembeli itu tidak akan mampu menghabiskan stok. Kejadiannya pasti seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Izin bertanya, bisa, Bang. Kok Mamang, Cuman yang izin saya bertanya. tanya tuh Bang, ini signalnya tuh Bang. Sumbu atas bawahnya tuh perlu kita perhatikan gitu Bang, yang saya tanyakan. Kan ada candle hijau nih yang muncul setelah konfirmasi, apa perlu kita lihat sumbu atas lebih panjang atau tidak gitu? Ini sinyal yang di saya yang jelek atau gimana ya? Suaranya putus-putus Bang. Coba Bang Edi bisa dibantu ya Bang Edi. Apakah ketika pembeli itu datang, penjual sudah ada, kemudian datang pembeli, yang diperhatikan itu sumbunya atau bodinya gitu. Begitu ya Bang Sumarno ya? Ya benar Bang Edi, benar. Yang diperhatikan bodinya atau sumbunya Bang? Coba diulang Bang, ini tadi saya keluar sendiri Bang, sinyal Bang. Mungkin kali Pak Edi maksudnya, apakah sinyal di dalam informasi dan sinyal di perintah harus sama atau tidak? Gitu kali ya Mas ya, maksudnya ya? Iya benar Mas, itu. Waduh, sinyal ini. Kayaknya harus segera Jogja Bang. Besok lah. Iya, ini harus ke Jogja ini. Kasihan peserta ini saya. Pertemuan berikutnya lancar jaya. Kalau kita jumlahkan ternyata nilai harus ini Bang Edi, ini sudah saya gambarkan Bang Edi ini. Oke. Intinya harus sejalan semua gitu. Ini kan ada candle penjual. Hijau. Kemudian muncul candle pembeli. Sumbu yang konfirmasinya panjang ke bawah itu naik atau turun nantinya? Itu yang saya tanyakan. Sumbu yang Oke Bang Edi, sekarang sudah bisa ditangkap Bang Edi. Sip. Jadi Bang, seperti yang saya jelaskan semalam sebenarnya sudah ada pertanyaan itu Bang. Apakah kita ikut perintah atau signal dulu atau perintah dulu? Jadi kita tetap mengikuti informasi dan konfirmasinya dulu ya. Jangan mengikuti signal atau perintah dulu. Karena apa? Signal itu nanti akan terjadi. Permisalan perintahnya turun. Kapan akan turun? Nanti kalau sudah benar-benar tidak mampu untuk naik. Atau ada harga penutupan nanti di atas untuk naik. Berarti benar di situ bahwa akan terjadi penurunan. Itu semalam sebenarnya sudah ada ya pertanyaan itu. Oke, bagi penanya mungkin bisa dipahami ya. Bertanya lagi kok.
Ko Mamang bertanya, Ya. mungkin untuk memperjelas kembali tadi pertanyaan teman-teman sebelumnya. Misal begini kok, hadir penjual dengan candle merah, kemudian hadirlah pembeli dengan candle hijau, katakanlah sumbunya kecil atas, kecil bawah. Kalau kita jumlahkan berarti masih plus. Kemudian datang candle hijau kita jadikan sebagai konfirmasi. Ternyata kecil kok dia bodinya dan sumbunya panjang ke bawah. Kalau kita jumlahkan, ini bisa jadi minus. Apakah ini jadi membatalkan informasi ini untuk kita OP atau bagaimana kok? Terima kasih. Oke, Bang Edi, diperjelas lagi Bang Edi. Ini baru pindah saya ini lagi Bang Edi. Pindah ke atas sedikit ini saya Bang Edi. Oke. Atau bisa penanya langsung diulangi lagi, Bang. Mohon maaf ya, Bang. Baik, siap, saya ulangi. Siap, untuk memperjelas lagi kok yang pertanyaan tadi. Jadi misalnya datang penjual candle merah, kemudian hadir candle hijau dengan sumbu kecil ya, cuman seperempat lah dari candle merah. Sumbu atas kecil, sumbu bawah kecil. Kalau kita jumlahkan masih nilainya positif. Kemudian kita tunggu candle hijau satu lagi untuk konfirmasi. Ternyata hadir lagi kecil juga gitu, tapi sumbunya panjang ke bawah. Kalau kita jumlahkan nilainya itu jadi minus. Apakah itu membatalkan konfirmasi untuk OP atau bagaimana kok? Makasih. Tidak, itu tidak membatalkan. Terkecuali tren yang sebelumnya turun. Ada transaksi yang sebelumnya turun atau penurunan tren. Kalau terjadi penurunan tren berarti memang benar. Di candle berikutnya akan turun mengikuti perintah itu. Tetapi kalau di saat tren itu naik atau sideways, abang tetap OP naik. Seperti itu. Artinya walaupun sumbunya panjang ke bawah, tetap ini konfirmasi naik dan kita bisa OP gitu kok ya. Bisa OP naik selama di candle-candle sebelumnya atau transaksi-transaksi sebelumnya itu tidak menunjukkan penurunan tren. Siap. Kalau terjadi penurunan tren di candle sebelumnya, di transaksi sebelumnya, maka benar perintah ini akan turun. Seperti itu. Siap, paham Bisa kok. Terima kasih. Bang? Paham, terima kasih kok. Oke, ya. Ini pertanyaan dari Kak Winnie. Jika candlestick sebelumnya berwarna merah, sebelum warna merah adalah warna merah, ya. Jadi merah gitu. Apakah candlestick sebelum tersebut bisa dihitung sebagai satu kesatuan? Bahwa habis atau belum? Betul Bang Edi. Kita jumlahkan keseluruhannya. Merah-merah yang dua tadi kita jumlahkan jadi satu kesatuan Bang Edi. Untuk jadi kesatuan itu bisa dijumlahkan berapa? Ke belakangnya itu berapa Bang? Maksimal gitu. Selama candle merah itu turun, entah berapapun banyaknya, itu tetap kita hitung dari awal. Oh gitu, siap. Nah, karena itulah stok penjual Bang Edi. Ya, siap. Jadi tetap dihitung ya Bang Edi, semua menjadi satu kesatuan. Baik. Ya. Bang mau Silakan nanya, lanjut. kalau ada candle seperti loncat atau gap, itu mempengaruhi informasi atau tidak? Ada yang sebenarnya mempengaruhi Bang, mempengaruhi. Tetapi yang perlu Abang perhatikan, loncatnya itu naik atau turun. Kalau loncatnya itu naik, tetap kita hitung hijau. Oke. Kalau loncatnya itu turun, tetap kita hitung merah. Siap. Nanti akan ada contoh di pertemuan keberapa nanti ya. Itu akan saya contohkan memang tentang gap. Siap. Nah, biar semua peserta bisa memahami, bukan menebak-nebak nantinya. Mohon izin saya sampaikan yang di chat dulu ya, biar Siap Bang Edi, dipersilakan. Jika transaksi menginformasikan penurunan, Biasanya gini Bang, yang dikonfirmasi oleh candle merah dan lebih stok penjualnya sebelum transaksi tersebut. Coba diulang Bang Edi, diulang tadi Bang Edi. Ini agak panjang nih Bang Sedi. Jika transaksi menginformasikan penurunan
dikonfirmasi oleh candle merah, ya, penurunan terus nih ya, dan melebihi stok penjualnya sebelum dari transaksi tersebut. Bisa informasinya itu apa, Bang? Infonya apa itu? Itu bukan informasi lagi, open posisinya yang dimaksud orang itu. Ya. Yang dimaksud orang itu berarti. Nah, jadi ceritanya saya ulang, saya paham dengan maksud dia. Siap. Candle merah, lalu datang candle hijau yang melebihi dari candle merah, berarti kan informasinya penurunan. Habis stok. Nah, dan kemudian konfirmasinya juga datang candle merah dan melebihi dari stok sebelumnya. Lalu kemana kita akan OP? Nah, itu kan yang dimaksud. Ya, mungkin seperti itu nih. Nah, ya Bang, perhatikan Bang, kita kembali ke tren Bang. Kalau pada saat tren itu turun, Abang OP turun. Kalau pada saat tren itu sideways atau naik, maka Abang harus OP naik. Karena apa? Stok tadi sudah habis. Sudah lebih stok tadi. Maka untuk mencapai titik keseimbangan harus pembeli yang hadir di candle berikutnya. Nah, tetapi kalau di candle-candle sebelumnya menginformasikan adanya penurunan tren, maka kita tetap harus OP turun. Kita mengikuti arahnya tren. Dan kalau tren itu sideways atau tren itu sedang naik, oke, kita naik, OP naik. Oke Bang. Oke, bisa dipahami ya Bang Edi? Ya, terima kasih. Bang penanya gimana? Silakan dilanjut Bang. Ini dari Bang Ari Wibowo. Bagaimana jika yang terjadi adalah candle tanpa sumbu? Candle tanpa sumbu artinya cuma garis. Mungkin tanpa tanpa hanya body. Body semua, body yang ada baju maksudnya. Mungkin ya kalau dari saya pribadi ya lebih baik Abang tenang dulu, jangan OP dulu karena apa? Signalnya tidak ada sama sekali. Saya aja ya kalau mau open posisi, informasinya naik, perintahnya naik, signalnya itu sangat kecil, saya ragu mau OP. Apalagi tidak ada. Ya, jadi kita di sini kan cari profit intinya Bang. Jadi kita cari yang jelas saja seperti itu. Oke. Di skip aja gitu ya Bang ya. Nah, di skip aja dulu. Kita cari lagi, tunggu momen lagi. Yang betul-betul impas, yang betul-betul nyata. Karena di sini uang murni ya, uang asli ya, real ya. Jadi kita jangan main-main. Kalau saya sabarnya dia enggak. Oke, dilanjut Bang Edi. Siap. Saya bisa tanya langsung, mungkin suaranya bisa didengar jelas. Ya, silakan. Oke, didengar jelas Bang, silakan Bang. Jika terjadi tren turun, misalnya ada 10 candle itu warnanya merah semua, tapi di antara 10 candle itu misalnya candle nomor 5 misalnya warna hijau, entah kecil atau besar volumenya. Acuan mana yang kita jadikan untuk menghabiskan stok? Apakah candle 1 ke 4 itu masih dihitung juga, atau candle ke-6 sampai ke-10 itu yang akan kita jadikan acuan untuk menghabiskan stok? Karena di sini kita membahas soal satu kesatuan. Iya, betul. Baik. Jadi Bang, kalau ada candle yang merah turun-turun itu bukan 10 kali namanya Bang kalau masih ada hijaunya. Kita berhenti ngitung sejak ada candle hijau. Karena itulah transaksi. Ya, berarti kalau yang hadir itu candle hijau itu sedikit atau kecil, berarti itu adalah informasinya kenaikan. Nah, kalau yang berikutnya berarti datang lagi merah, berarti informasi ini tidak terkonfirmasi Bang, tidak sinkron. Makanya kita jangan open posisi. Ya, jadi sering saya jelaskan ketika terjadi transaksi dan informasinya misal kata ke atas atau ke bawah, tetapi tidak dikonfirmasi, kita jangan open posisi. Jelas ya Bang? Berarti acuan untuk menghabiskan stok itu adalah setelah terjadinya transaksi, setelah itu terjadi candle merah, itulah jadi acuan untuk yang menghabiskan stok yang terbarunya, istilahnya kayak gitu ya. Betul sekali Bang. Jadi
pada saat candle merah itu turun, kemudian datang candle hijau, di situ kita akan menghitung bahwa inilah yang dikatakan dengan transaksi. Jadi Bang, yang perlu Abang garis bawahi adalah ketika candle merah turun kemudian candle hijau naik, itulah yang dikatakan transaksi. Nah, di transaksi itulah kita baru mulai menghitung apakah informasinya naik atau turun. Bang, yang dua seperti itu. Bisa dipahami ya Bang? Oke, sangat paham. Bertanya lagi kok. Oke, dilanjut Bang Edi. Yang mohon maaf, yang tadi sudah bertanya, tunggu sebentar ya, nunggu teman dulu yang belum bagian. Siap, Pak Edi. Siap, terima kasih. Tren itu apakah tren panjang atau tren pendek dari Bang Muhammad Herudin ya? Tren Oke, itu sebentar apa? Bang Edi, ini sinyal masih lelet Bang Edi, sebentar Bang Edi. Mungkin karena nggak ada kopinya ini Bang Edi, sebentar ya Bang Edi. Oke. Senin Bang, saya sediain kopi di Mantap. Biar minggu depan nanti lancar. Apa kita sesuai di Jogja ini ya kayaknya? Betul, kita harus ke Jogja ini. Makanya yang dekat-dekat nanti dengan Bang Edi nih rumahnya boleh terjun ke Bang Edi langsung ini untuk menemui saya ini. Aduh, mantap. Bang Edi itu karena sih maunya saya kan sebenarnya ya harus kita tatap muka langsung seperti itu. Biar apa? Biar lebih jelas. Daripada seperti ini menurut saya kurang begitu jelas. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan Insya Allah Bang Edi bisa sepaham-pahamnya. Oke, dilanjut Bang Edi. Jauh, Bang. Iya. Share screen Bang. Ini sebentar ya Bang ya. Sebentar. Tren itu apakah tren panjang atau tren pendek? Nah, ini perlu juga. Itu pertanyaan awalnya gimana Bang? Kok langsung tren panjang, tren pendek gitu? Ada yang mungkin bisa menjelaskan Bang Hairudin mungkin? Halo. Ya, waalaikumsalam Bang. Bang Muhammad Hairul nih. Ya halo Bang, mau nanya yang dimaksud tren pendek itu misalkan ada candle merah-merah tiba-tiba ada candle hijau terus candle merah nanti, atau candle merah panjang terus candle hijau candle merah terus sampai panjang tapi arahnya ke bawah. Berarti itu akan terjadi penurunan tren Bang. Karena apa? Informasi dari awal berarti terjadi penurunan, akan terjadi penurunan tren. Maka kalau boleh saya sarankan saat tren itu turun, kita lebih baik OP turun, kita lebih baik mengikuti arahnya tren daripada OP naik. Makanya kalau kalau tren itu turun, kita mencari informasi penurunan kalau bisa. Sebab apa? Pada saat tren turun itu, mayoritas pembeli itu tidak akan mampu menghabiskan stok yang ada. Jadi intinya kita bertrading jangan melawan arus atau jangan melawan pasar. Ikuti saja tren. Bang, sorry, ini Bang Hairudin mau share gambar boleh, silakan. Oke, silakan Bang. Bang Hairudin silakan. Gimana nih? Misalnya nih. Bisa screen, nggak bisa nih? Bisa screen Bang. Close disable. Bisa. Disable. Bisa toh? Masih close disable Bang. Enggak lah. Saya sudah jadikan saya kirim gambar di grup VIP sih. Saya sebentar. Kelamaan prosesnya. Saya jadikan co-host saja di sini sebentar. Bang, siapa namanya? Muhammad Hairudin? Hairul Rahman Bang. Hairudin bapak aku Bang. Oh. sorry. Berarti bapak sama anak nggak ikut edukasi nih ya? Apa sama-sama ikut ini? Oh. Maaf ya. Muhammad Hairul siapa Hairul Rahman. Ya, ini ada Bang Edi Hairul Rahman ya. Maklumlah sudah tua Bang Edi kayaknya ini, tapi seleranya masih muda ini. Mbak Ella ini kenapa Mbak Ella nggak tanya-tanya Mbak Ella? Saya ngikutin dari pertanyaan-pertanyaan yang udah ada, udah mewakili.
Kang Herudin. Nah, silakan. Ya, kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan ya Mbak Ella ya, biar kita sama-sama sama-sama puas lah intinya. Iya bang. Masih daftar. Nah, ini. Saya keliru tadi Bang Herudin. Amin. Nah, ini kan mantap. Ya, yang aku tanyakan yang dimaksud tren itu semua ini atau pas lagi di sini aja atau pas lagi di sini aja. Kan kalau bahasanya dari sini kan berarti tren naik. Kalau di sini kan berarti tren turun. Tapi kalau udah keseluruhan kan berarti arahnya ke bawah tuh Bang. Nah yang dimaksud dengan tren menurut Abang tuh tren yang mana gitu? Tren itu ya ini Bang. Itu namanya sudah tren ini Bang. Tren turun namanya Bang. Ini terus akan turun selama tidak ada pembatalan selama tidak ada penutupan harga untuk turun, maka ini akan terus turun ini Bang. Tapi di balik turunnya itu tetap akan naik sedikit, turun lagi. Tapi akan bergerak semakin turun, semakin ke bawah. Seperti itu Bang. Jadi yang dikatakan tren itu ya ini Bang, pergerakannya ini terus ke bawah, ini namanya tren ini, tren turun. Keseluruhan. Secara keseluruhan berarti kok ya, secara keseluruhan maksudnya ya. Ya. Halo. Ya, silakan Bang. Harga penutupan yang Richardson share screen Bang. Oh, boleh nanya Om. Silakan masih atau Bang Edi. Ada candle penutupan yang Aja dong Om. Ya, silakan Bang. Jadi gini, untuk melanjuti pertanyaannya tadi statementnya kan harus mengikuti follow the trend gitu ya Om ya. Sedangkan untuk teknikalnya Om kan ketika terjadi transaksi baru bisa dilihat informasi kenaikan, sedangkan itu kan enggak follow the trend gitu ya Om ya. Nah jadi cara menyikapi untuk setelah terjadi informasi dan konfirmasi kenaikan sedangkan tren turun, kita OP-nya di mana Om? Nah kan harusnya kan follow the trend ya. Nah tadi sebenarnya sudah terjawab itu Bang. Kalau pada saat tren turun ada informasi kenaikan dan ada konfirmasi kenaikan, sebaiknya Abang jangan open posisi dulu. Karena apa? Tren itu pengaruhnya kuat Bang, sangat kuat. Seperti itu. Nah makanya saya sarankan sama abang-abang semua, carilah informasi dan konfirmasi yang nyata. Biar apa? Kita profit. Apakah itu ada di dalam binary? Tetap ada Bang. Banyak Bang, cuman terkadang kita tidak bisa meredam nafsu kita. Maunya OP terus seperti itu, open posisi terus seperti itu. Jadi mulai sekarang ini mari kita belajar meredam nafsu untuk kita meraih profit. Karena apa? Kita cari yang oke-okenya saja. Cari informasi dan konfirmasi yang akurat dan kemudian trennya juga sama dengan informasi dan perintah itu. Searah semua dia. Jadi beginilah cara seorang trader bertrading. Ya, jadi bukan asal-asalan. Berarti untuk kami ya Bang. Jadi untuk tren turun itu lebih baik untuk dihindari gitu ya, untuk teknikal yang penjual pembeli ini. Kalau tren itu turun sebaiknya Abang menghindari dulu. Tetapi kalau tren itu sideways atau tren naik, uptrend, oke, kita hajar naik Bang. Oke, berarti memang kalau di tren turun walaupun signal kuat ke atas pasti ada penolakan ya? Biasanya seperti itu, yang sering terjadi seperti itu Bang. Karena apa? Mayoritas pada saat tren turun, pembeli itu tidak akan mampu menghabiskan stok si penjual ini Bang, si penjual tadi. Seperti itu. Oke Om, makasih Om. Oke, siap. Silakan dilanjut Bang Ini Edi. pertanyaan dari Bang Muhammad beli itu ketika di Priana. Ya. Bang, apakah bisa lebih didetailkan tentang tren jangan katanya. Pembatalan, tren naik atau tren turun? Ya, sebenarnya ya tadi sudah terjawab sebenarnya pada saat saya menyampaikan materi. Jadi tren itu akan turun, kan sudah saya jelaskan tadi. Ketika
pembeli ini tidak mampu menghabiskan stok, belum mampu menghabiskan stok, tapi di candle berikutnya malah turun lagi atau penjual lagi yang turun. Nah, inilah kata saya tadi tanda-tanda bahwa tren itu akan turun. Karena apa? Stok belum habis tapi penjual sudah datang lagi. Maka kejadian pasar ini akan didominasi oleh candle merah atau candle penjual. Nah, kita kembalikan ke hukum ekonomi. Ketika penjual itu banyak, pembeli itu lebih sedikit, maka tren itu akan berjalan turun atau harga itu akan murah. Ya, dan sebaliknya. Bisa dipahami, Bang? Bang Muhammad Aprian? Baik, paham. Terima kasih, Bang, pertanyaannya. Ya. Oke, Bang Edi. Mau nanya dong, Bang. Mau nanya dong, satu pertanyaan. Ya. Bang, tadi kan waktu jelasin yang candle merah, yang perintah, yang body kecil, perintah apa, sumbu atas lebih panjang, terus pembuang juga ada. Waktu tadi jumlahnya waktu dihitung kan 0,5 ya. Nah, itu kan perintahnya naik ya, karena plus ya. Betul. Nah, kalau nilai dijumlahkan 0 gimana? Masih tetap naik nggak? Dijumlahkan 0? Nah, kalau hasilnya, kalau dijumlahkan itu ternyata 0. Oh, itu masih bisa, ya. Nah, itu masih bisa dibilang naik. Tidak, Bang. Tidak. Kita mengikuti warna. Kalau apa ya? Kalau hasilnya 0, kita mengikuti warna candle itu. Berarti merah, berarti tetap turun. Oke, siap. Tapi kita tidak boleh membaca merah atau merah saja. Karena apa? Yang dikatakan transaksi itu ketika candle merah bertemu dengan candle hijau. Ya, oke. Sip. Makasih, Bang. Oke, Bang. Oke, dilanjut Bang Edi. Untuk mengetahui tren akan naik, itu gimana, Bang? Nah, tadi sebenarnya dijelaskan lagi nggak apa-apa ya, biar saya paham-pahamnya. Sebenarnya memang ada dari tadi ya Bang Edi ya. Mungkin Bang Edi sudah mendengar juga bahwa tren itu akan naik. Tadi saya gambarkan beberapa contoh, 2 kali mungkin saya gambarkan itu contohnya, saya paparkan. Jadi ketika penjual itu hadir, kemudian pembeli itu hadir, datang lagi pembeli dan mampu menghabiskan stok si penjual, nah kan seharusnya kan turun untuk menjadi 0, untuk menjadi keseimbangan. Tetapi malah di candle berikutnya ini bukannya turun, malah naik. Jadi ini dan pembeli itu sangat antusias. Dan inilah kejadian inilah yang akan menyebabkan tren itu naik. Karena apa? Berarti di pasar itu didominasi oleh candle hijau atau candle pembeli. Iya, akan naik. Seperti itu Bang Edi. Siap. Ini pertanyaan lagi. Jika kondisi tren turun, transaksi baru. Kemudian datang candle hijau, kemudian datang lagi candle merah, melebihi candle hijau itu, apakah kita bisa open turun? Itu saat candle, saat tren turun ya Pak? Tren turun, datang candle hijau, berarti informasi kenaikan. Kalau misalnya candle merah, kemudian datang lagi candle merah, melebihi candle hijau itu, apakah bisa open turun? Kita tidak boleh OP Bang. Kita tidak boleh OP karena apa? Transaksi tadi menginformasikan kenaikan, tapi konfirmasinya malah turun. Berarti tidak sinkron antara informasi dengan konfirmasi. Maka kita tidak boleh open posisi turun. Karena apa? Itu sangat berisiko. Bisa loss kita. Jadi intinya, berulang kali saya jelaskan bahwa kita akan menghitung ketika terjadi transaksi. Nah, di transaksi itu akan melahirkan informasi. Nah, dan informasi itu untuk mengetahui kebenarannya kita tunggu konfirmasi. Kalau informasi tadi dikonfirmasi ke arah yang sama, berarti informasi tadi valid atau benar. Nah, kalau yang seperti ditanyakan tadi, bahwa candle merah turun saat tren turun, kemudian hadir candle hijau, berarti informasinya kan kenaikan. Nah, di candle berikutnya konfirmasinya malah candle merah. Berarti kan tidak sinkron antara informasi dengan konfirmasi. Nah, berarti kalau kejadian seperti ini,
kita stop dulu, jangan open posisi. Dia belum masuk materi itu ya, baru. Bisa dipahami Bang Edi? Baik Bang, Sebentar aja dia. Oke, dilanjut Bang. Yuk, silakan. Bang Edi, gini Bang Edi, pada saat tadi kan ada disinggung masalah tentang tuh harga keseimbangan ya antara X plus Y sama dengan 0 tuh. Nah tadi kan yang dicontohkan sama Bang Herman tadi, ketika harga itu akan kembali ke harga sistem tadi ya, harga semula. Lalu kemudian yang hadir itu kan bisa aja nanti harga, enggak, maksud saya yang waktu harga tadi kembali kepada harga semula, tetapi mungkin antusiasnya melebihi dari batas garis keseimbangan, itu perhitungan untuk harga berikutnya, apakah itu belum dikatakan X sama dengan 0, X plus Y sama dengan 0, atau karena tadi kan garis tadi sudah dilewatin sebenarnya ya Bang Herman, apakah perhitungannya akan bagaimana nanti ke depan untuk menentukan apakah titik kita menghitung dari mulai harga baru, itu tadi yang saya pikirkan dari tadi. Harus ada sumber Betul, Bang. dulu. Jadi begini Bang, pada saat transaksi itu sudah mencapai titik keseimbangan atau X plus Y sama dengan 0, berarti di berikutnya kan harga baru. Jadi di harga baru itu kita tidak bisa open perdagangan Bang. Kapan kita akan mulai menghitung lagi? Ketika terjadi transaksi lagi Bang. Jadi ketika terjadi candle merah, kemudian datang lagi hijau, barulah di sini kita lagi akan menghitung. Ya. Dan kapan ini akan terjadi keseimbangannya lagi? Misal kata sekarang sudah terjadi keseimbangan. Dan transaksi berikutnya adalah misal kata candle hijau yang ada, harga baru. Ya. Dan kemudian turun kembali harga merah atau turun ya. Nah, ini kita di sini tidak boleh open perdagangan dulu, Bang. Karena apa? Di sini nanti kita bahas di materinya kelas 3 ini. Tentang open perdagangan yang seperti ini. Jadi ini untuk kelas 1, kelas 2 masih belum sampai ke sana. Nanti tidak oleng, nanti ilmunya tidak oleng Bang. Harus pelan-pelan. Siap. Kuda-kuda dulu. Jadi ini nanti akan saya bahas tentang bagaimana candle itu sebenarnya untuk mencapai satu titik fokus. Oke, makasih Bang Herman. Siap Bang. Ya, izin bertanya. Jika stok belum habis, namun datang lagi penjual, kemudian datang lagi candle hijau, apakah auto turun? Stok belum habis, datang penjual, datang candle hijau. Berarti itu Bang Edi sama persis dengan pertanyaan yang tadi. Siap. Jadi itu kejadiannya berarti informasi kenaikan tetapi tidak terkonfirmasi. Karena apa? Waktu candle merah turun, kemudian datang candle hijau, berarti kan informasinya kenaikan. Selama candle ini tidak melebihi dari stok si merah atau stok si penjual. Dan kemudian datang lagi merah, berarti kan tidak terkonfirmasi informasi tadi. Tidak sinkron. Siap. Tidak bisa dipercaya informasi tadi. Nah, kita harus stop dulu, kita harus sabar menunggu transaksi baru lagi. Sampai benar-benar informasi dan konfirmasinya itu sinkron. Nah, itu mungkin wujud kehati-hatian metode dari bank ini ya. Jadi kalau follow the trend itu turun, ambil aja turun semua. Bablas nanti karena hanya kira-kira. Ini wujud dari kehati-hatian. Jadi kita di YouTube juga pernah saya sampaikan bahwa kita jadi trader itu tidak sembarangan open posisi. Kita cari yang betul-betul daging, baru kita gas di situ. Karena uang ya Bang ya. Dan 1 kali, 2 kali, 3 kali profit sudah berhenti. Kita tinggal tidur. Yang penting kita profit. Sudah. Ya, jadi cari gampangnya saja, cari enaknya saja. Jangan mau cari yang sulitnya jangan mau. Kita cari yang enak-enaknya saja. Karena apa? Di sini kita berdagang mencari untung. Jadi intinya perlu digarisbawahi. Kita jangan mempersulit diri kita sendiri. Kalau yang susah ngapain kita ikutin? Cari yang gampang.
Oke, Bang Edi mungkin bisa dipahami ya. Siap. Ada Silakan pertanyaan lagi, Bang Bang. Edi. Jika Ya. ada transaksi, perlukah kita memperhatikan SNR, Bang? Jika ada transaksi, perlukah kita memperhatikan SNR? Support dan resisten. SNR. Nah, acuannya itu tadi Bang Edi ke titik keseimbangan. Itu kalau merah yang turun berarti sebelumnya kan ada candle hijau dan itu resisten. Jadi pertemuan candle hijau dengan merah itu resisten. Nah, sementara kita bacanya dari merah kemudian ada candle hijau itu transaksi. Misal kata merah turun kemudian candle hijau naik, berarti ini informasinya kan kenaikan. Kalau candle yang berikutnya itu adalah juga hijau melebihi dari stok yang tadi, stok yang awal, berarti itu intinya kan melewati dari resisten. Iya. Nah, maka ini akan turun kembali ke resisten tadi. Ya, ke titik resisten tadi. Dan barulah dia biasanya naik kembali sehingga resisten tadi menjadi titik support di sini. Di berikutnya, makanya harga akan naik. Jadi kesimpulannya, kalau misal kata transaksi itu mampu melewati resisten, maka harga itu akan naik. Karena apa? Dia sudah mampu menembus harga tertinggi. Kebanyakan market itu kalau sudah mampu menembus harga tertinggi, maka titik resisten itu kalau kita tarik garis akan menjadi support di transaksi berikutnya. Nah, seperti itu Bang Edi. Mungkin bisa dipahami ya Bang Edi? Siap. Oke, ada lagi Bang Edi? Masih Bang. Setelah terjadi transaksi antara merah dan hijau, tapi stok belum habis, kemudian muncul lagi candle hijau, tapi sumbu panjang bawah. Apakah bisa OP naik? Bisa. Sebenarnya sama juga dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya ini ya. Kita Siap. melihat tren Bang. Kalau trennya turun, praktis turun, kita nggak bisa OP. Tetapi kalau tren itu sideways atau uptrend, oke, kita OP naik. Tidak peduli kita melihat perintah. Karena apa? Perintah itu bukan saatnya di situ terjadi. Nanti perintah itu akan terjadi. Jadi seperti yang ditanyakan tadi sama Bang Edi, perintahnya turun. Perintah itu kapan akan turun? Nanti kalau sudah benar-benar tidak mampu untuk naik, maka barulah perintah itu akan terlaksana. Itu sudah sering salah itu. Oke, bisa dipahami ya Bang? Siap. Izin kirim gambar. Silakan yang mau kirim gambar boleh. Silakan. Monggo yang live juga boleh. Pak Leon, silakan ya. Terima kasih. Silakan Pak. Yang mau siapa? Masih disable Bang. Halo? Bang Hairul ya? Iya. Bang Muhammad tadi Bang. Bang Muhammad Hairul. Oke, siap. Ini nggak bisa. Harus disable. Yuk. Mau tahu yang ini, Bang Herman, kalau menurut Bang Herman keputusannya gimana nih? Yang di akhir itu. Yang di akhir yang mana satu ini Bang? Ini Bang. Enggak ngelihat saya. Oh, kepalangan dengan gambar ini. Yang terakhir ini maksudnya Bang? Nah, yang ada candle merah satu, kemudian hijau. Iya, ada sumber panjang atas. Bentar saya geser dulu. Kan downtrend nih, lagi downtrend dia nih. Coba ditunjuk lagi Bang, ini barusan saya pindah gambarnya. Yang ini ya Bang? Ini Bang. Ini. Oh, oke. Nah, perhatikan. Sebenarnya ini ya, Abang bisa tarik garis dari titik resisten yang ini, yang sebelumnya ini. Ini kan ada candle hijau satu, bukan? Candle hijau satu yang di sebelahnya. Oh ini. Bukan di bawah. Nah, ini. Oke, siap.
Coba abang tarik garis ke sana, tarik garis lurus, coba. Oh, nggak bisa. Garis biasa saja, Bang. Ya. Gini. Gini, Bang. Oke, nggak masalah. Nggak lurus, nggak masalah. Nah, perhatikan ini, Bang. Ini kan abang melihat sama kursor saya? Ya. Enggak. Nggak melihat ya, Bang? Oh iya. Iya, saya tadi nunjuknya kayak gini. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ketika candle hijau di abang yang garis tadi, ya. Berarti itu kan resisten. Candle hijau dengan candle merah itu kan sudah jadi resisten. Iya. Sementara kita akan menghitung dari candle merah sama hijau. Baru namanya transaksi. Iya, Bang? Iya, benar. Nah, di transaksi ini menginformasikan kenaikan. Karena apa? Candle hijau ini tidak mampu menghabiskan stok ini. Belum mampu menghabiskan stok yang penjual ini. Berarti informasinya kan kenaikan. Ya. Nah, saat candle berikutnya ini naik, nah, ini kan sudah melewati dari stok. Ini sangat pas sekali dengan materi yang tadi. Kalau sudah mampu melewati dari stok, maka untuk mencapai titik keseimbangan, maka akan turun kembali candle merah. Persis tidak, Bang, dengan materi yang tadi? Persis. Ya, sama-sama. Nah, kemudian ketika candle ini merah ini turun, kan sudah lebih. Iya, stok sudah lebih lagi. Maka dia akan naik kembali untuk mengimbangi resisten ini. Seperti itu. Setelah ini naik, maka harga sudah impas. Cuman abang ini yang menggarisnya yang turun ini. Nah, saat harga itu impas, maka candle yang terakhir ini adalah harga baru. Iya, Bang. Sangat impas sekali dengan materi. Terakhir yang pakai sumbu ini. Oke, Bang, bisa dipahami ya, Bang? Oke, Bang. Thank you. Siap. Om, berarti yang menentukan harga baru itu resisten ya? Bukan resisten sebenarnya, Bang. Cuman itu kita jadikan patokan. Kenapa? Karena transaksi itu terjadi di candle merah sama hijau ini. Maka ketika merah ini turun, saya katakan tadi yang di sebelahnya kan biasanya candle hijau atau resisten. Karena apa? Candle hijau ketemu dengan candle merah itu namanya resisten. Candle merah ketemu candle hijau itu namanya support. Ya. Nah, oke ya, ada lagi? Bang, boleh melanjutkan gambar yang ini, Bang? Ya, silakan. Ya, Bang, tadi secara tidak langsung aku sempat menangkap bahwa hindari open transaksi pada saat tren turun. Nah, tetapi aku pernah melihat di YouTube Abang, contoh ya, Bang, misalkan kalau gambar hijau tadi terakhir kan perintahnya untuk naik nih, Bang. Yang hijau yang ini? Ya, betul, hijau itu. Nah, andaikan perintahnya itu penurunan, Bang, pada saat di gambar hijau yang ada di tengah-tengah pada saat tren turun. Apakah itu bisa diikutin, Bang, perintahnya untuk ikut turun ke bawah? Tidak. Sebab apa? Ya? Ini harga baru. Enggak, Bang. Posisinya dia hijau yang ada di tengah, Bang. Bukan di gambar yang paling terakhir. Boleh ditunjuk, Bang? Boleh Abang tunjukin biar saya melihat. Ini, Bang, yang di tengah di sini, Bang. Ini. Di atas lagi. Boleh pakai brush? Ini. Bukan. Nah, itu, Bang. Betul. Nah, lalu dia tadi yang di tengah tadi, Bang, betul. Ini ya? Ya, tapi sinyal yang hijaunya ya, betul. Nah, di sinyal hijau terakhir itu dia memberi sinyal untuk penurunan. Apakah itu bisa kita ikutin turun, Bang? Nah, sekarang Abang perhatikan lagi. Tarik lagi ke garis supportnya. Karena apa? Turun. Coba tarik garis dari support. Dari support sebelahnya. Ke kiri terus, ke kiri. Nah, ini dari support yang paling pertama. Support yang pertama. Ini. Nah, betul. Jadi setiap tren turun itu, pembeli tidak akan mampu menghabiskan stok yang ada. Nah, betul, sip. Nah,
Wah, ini pelajaran kelas 3 ini sudah masuk nanti ini. Aduh. Bonus, Bang. Mancing terus, Bang. Gak apa-apa, saya buka di sini satu kali ya. Tapi selanjutnya nggak bisa ini karena apa ini? Bukan materinya kelas 1-2 ini. Ini bukan topoksinya, bukan babnya, Bang. Perhatikan. Sudah offset nampaknya, Bang. Sudah offset ini. Ya, lagi pula ini sudah mau jam 10 loh, Bang. Saya rasa sudah cukup, Bang. Ya. Nggak apa-apa, ini saya jelaskan yang terakhir ya. Demi ini. Ya. Nggak apa-apa, ini Bang Michael saya lanjutkan dulu satu kali ini Bang Michael. Oke, siap Bang. Siap. Tapi ini yang terakhir ya, mohon diperhatikan ya yang terakhir ya, karena ini sudah jam 10 ini. Sudah over ini waktunya. Mohon Bang Admin. Oke, perhatikan. Pertanyaan yang di chat-chat. Ya. Gimana Bang Edi? Bang Admin itu untuk mencatat yang di chat-chat itu. Oke, siap. Oke, perhatikan lagi ke gambar ini. Abang perhatikan candle support yang pertama. Nah, abang tarik garis. Ini teori keseimbangan ini sebenarnya. Waduh, berat saya ini mau ngungkapin ini di sini nih. Jika memang belum ya jangan Bang. Agar fair. Nanti lah ya, yang bertanya. Ini yang bertanya kelas 2 atau kelas 3 ini Bang? Kelas 3 Bang. Tapi kalau mau dijawabin nanti di kelas 3 boleh Bang nanti. Bersabar. Oke, nanti jawab di kelas 3 ya. Nanti tidak terlalu tinggi, yang lainnya dulu. Ini kuncinya pembentukan arah harga ya. Ini kunci pembentukan arah harga ya. Jadi mungkin nanti saya sampaikan ya Bang ya. Siap Bang, sabar Bang. Oke ya. Nanti saya lewat WA atau apa nanti ya. Ini soalnya kuncinya pembentukan arah harga ini Bang. Oke. Baik Bang. Kita komitmen dengan materi yang disampaikan aja Oke, pertanyaannya. Bang Edi, mungkin bisa ditutup acara malam ini, Bang Edi, bisa diakhiri, Bang Edi. Karena banyak masalah KRS, jadi materi 3 udah ngerti aja. Bang Muhammad Hatta tumben ini nggak bertanya, biasanya aktif ini. Udah tadi kok, udah 2 kali. Oh iya, lupa saya. Udah 2 kali. Oke, mantap Bang. Yang penting mudah dipahami ya Bang ya. Paham, semoga paham Abang kok. bisa paham dengan penjelasan saya. Alhamdulillah, Bang. makasih banyak kok. Dan semoga kedepannya nanti Abang mampu menguasai. Kita belajar terus Bang. Ingat kata-kata Bruce Lee Bang. Amin, makasih kok, insya Allah. Pelajari X plus Y sama dengan 0 sampai betul-betul menguasai. Jangan cuma sedikit-sedikit langsung mau trading. Waduh. Oke Bang Edi, silakan Bang Edi. Diakhiri aja Bang Edi. Ini ada kendala, saya nggak bisa buka webcam ternyata. Buka apa Bang Edi? Oke. Baik, Bang kakak semua yang saya hormati, terima kasih untuk semangatnya pembelajaran pada malam hari ini. Sangat seru sekali. Harapannya nanti masih jika ada yang belum paham untuk ditulis ya, ataupun dibuat gambar pada kesempatan yang lain bisa ditanyakan untuk share screen seperti itu agar lebih jelas. Abang Herman mudah untuk memahami dan juga menjelaskan, dan juga kita yang lain memperhatikan juga lebih jelas. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin pada lain kesempatan ya, Bang Admin, kita mohon untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam chat. Karena waktu yang sudah malam, ya, waktunya untuk kita mengakhiri kegiatan edukasi pada malam hari ini. Marilah agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat, kita ucapkan rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang Herman.
Semoga sukses Bang. Oke, Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bang, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.